Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afkar Muntas Suat dari perwakilan kelompok 5. Ingin membahas perkembangan afektif dan disampaikan oleh teman-teman saya. Bahasan yang pertama yaitu perkembangan emosi. Apa sih itu emosi? Emosi adalah perbuatan atau perilaku kita sehari-hari yang pada umumnya disertai dengan perasaan tertentu, seperti senang, gembira, marah, takut, cemas, benci, dan lain-lain. Yang mana perasaan tersebut bisa disebut juga dengan warna afektif. Nah, warna afektif ini kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, atau kadang-kadang tidak jelas, atau samar-samar. Nah, jika warna afektif itu kuat, maka perasaan yang dirasakan itu bisa lebih jauh, lebih mendalam, lebih luas, dan lebih terarah. Nah, perasaan-perasaan inilah yang biasanya disebut dengan emosi. Emosi juga memiliki karakteristik. Secara tradisional, masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan. Tapi, tidak semua remaja mengalami masa badai dan tekanan tersebut. Hanya sebagian besar remaja yang mengalami ketidakstabilan dari waktu ke waktu. Jenis emosi yang biasa dirasakan oleh remaja adalah cinta, kasih sayang, amarah, takut, cemas, sedih, benci, dan sebagainya. Nah, kenapa hanya sebagian remaja? Karena ternyata emosi dari masing-masing remaja itu ada perbedaan. Di mana letak perbedaannya? Perbedaannya itu terletak pada macam dan rangsangan yang membangkitkan emosi dari masing-masing remaja. Berikutnya ada apa aja sih faktor-faktor yang memengaruhi emosi? Perkembangan emosi anak itu bergantung pada faktor kematangan dan juga faktor belajar. Lantas, apa saja upaya pengembangan emosi remaja dan implikasinya dalam pendidikan? Implikasinya dalam pendidikan, seperti yang ada di PPT, dijelaskan bahwa guru tersebut harus konsisten dalam pengelolaan kelas dan memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh tanggung jawab. Perwujudan nilai moral dan sikap tidak terjadi dengan sendiri, tetapi melalui suatu proses. Terakhir, ada implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa remaja. Peranan sekolah pada hakikatnya tidak jauh dari peranan keluarga, yaitu sebagai rujukan dan tempat perlindungan jika anak didik mengalami masalah. Oleh karena itulah, di setiap sekolah lanjutan ditunjuk wali kelas, yaitu guru-guru yang akan membantu anak didik jika mereka menghadapi kesulitan dalam pelajaran, dan guru bimbingan penyuluhan untuk membantu anak didik yang mempunyai masalah pribadi atau masalah penyesuaian diri baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap tuntutan sekolah. Jika para guru dan seluruh staf di sekolah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka peluang perilaku menyimpang pada remaja pastinya akan berkurang. Yang kedua yaitu menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Seseorang yang mempelajari nilai hidup tertentu dan moral, kemudian berhasil memiliki sikap dan tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai hidup itu umumnya adalah seseorang yang hidup dalam lingkungan yang secara positif, jujur, dan konsekuen senantiasa mendukung bentuk tingkah laku yang merupakan pencerminan nilai-nilai hidup tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih